Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NPM 22.138.12.072 dan rekan saya bernama Ezika Fitri dengan NPM 22.138.12.0080. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bu Weni. Nah, di mana kami mendapatkan tugas yaitu mengetahui ventilasi seperti apa yang digunakan di tempat kerja, baik itu ventilasi mekanik maupun alamiah. Nah, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas atau memenuhi nilai untuk ujian UTS kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezika Fitri dari kelas B NPM 22.138.12.0080. Baiklah, kami akan membacakan hasil pertemuan kami yang mengenai ventilasi di dalam kamar mesin kapal. Pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Akhir-akhir ini banyak orang yang kurang memperhatikan sistem ventilasi yang menyebabkan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan maupun kenyamanan. Pemasangan sistem ventilasi yang tidak tepat dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bahkan menurunkan kondisi kesehatan. Perihal ini disebabkan karena tidak adanya peralatan sistem ventilasi yang ada kurangnya memadai, perencanaan pipa yang kurang baik, pemilihan fan yang salah, dan lainnya. Seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus mampu memahaminya. Ventilasi mekanik adalah proses sirkulasi udara yang menggunakan perangkat maka seperti blower dan upaya untuk membantu atau menggantikan napas spontan pada seseorang atau karyawan yang bekerja. Sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada ruang-ruang mesin kapal yang dimaksud sebagai pedoman minimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan ruangan tersebut, dan bertujuannya untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan bagi karyawan yang bekerja di kapal maupun penumpang yang ada di kapal tersebut. Kemudian, jika kita memperhatikan di suatu ruang mesin tersebut, selama masih dalam kenyamanan, maka tidak ada masalah. Namun, jika sudah berada di luar batas kenyamanan, maka akan menjadi suatu pembahasan yang menarik. Ketidaknyamanan dapat menjadi sebuah gangguan atau bahkan akan menimbulkan efek-efek psikologis atau salah satu yang nyeri fisiologis, tergantung pada level dari proses pertukaran panasnya. Menurut Grangen 1986, kondisi panas sekeliling yang berlebihan akan mengakibatkan rasa letih dan ngantuk, mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja. Hal ini akan menurunkan daya akresi tubuh manusia yang menghasilkan panas dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang kedua itu tujuan. 1. Mengetahui pengertian ventilasi mekanik di ruangan kapal. 2. Mengetahui faktor penyebab ventilasi mekanis di ruangan kapal. 3. Mengetahui risiko ventilasi mekanis di ruangan kapal. 4. Memberikan rekomendasi untuk ventilasi jika terjadi permasalahan. Selanjutnya yaitu literatur yang mendukung pembahasan, yaitu pengambilan beberapa pendukung, yaitu prosa atau tugas akhir dari Fakultas Teknik Mesin Kapal Politeknik Surabaya dan dari jurnal yang berjudul Ventilasi Sistem Dalam Kapal. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode teknis atau rekayasa, di mana metode ini berfokus pada aspek teknis dan rekayasa dalam merancang dan mengelola sistem ventilasi dalam kamar mesin. Metode ini juga melibatkan pemilihan dan perencanaan komponen ventilasi dan juga untuk mencakup pemantauan dan evaluasi kinerja sistem ventilasi yang berada di dalam kamar mesin, termasuk dalam ukuran laju aliran udara, tekanan udara, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya biarkan saya menjelaskan. Sebelum kita masuk ke hasil dan pembahasan mengenai materi ini, alangkah baiknya saya melihatkan video
mengenai ventilasi yang berada di ruangan atau kamar kapal. Nah, bisa kita lihat di sini ada ruangan yang bisa dikatakan berukuran 2x3 mungkin bisa dikatakan. Nah, di sini kita melihat dia memiliki beberapa ventilasi. Di sini ada memiliki 2 ventilasi, yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, mengapa dia memiliki 2 ventilasi? Di sini yang sebelah kanan itu ventilasi untuk masuknya udara segar, dan sebelah kiri itu untuk keluarnya udara panas dari dalam mesin tersebut. Nah, seperti kita lihat di sana itu menggunakan ventilasi mekanis yang berupa blower. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil yang saya temui di tempat pengamatan saya. Nah, baik, kita lanjut ke hasil yang saya temui dalam ventilasi tersebut. Setelah yang dilakukan peninjauan ke ruangan mesin kapal, maka ditemukanlah kapasitas pipa udara, luas bidang penampakan saluran udara, dan di ruangan mesin tersebut menggunakan ventilasi mekanik seperti blower. Nah, ini memiliki 2 ventilasi in dan out, di mana ada ventilasi keluar dan ventilasi masuk. Nah, ventilasi tersebut dibuangkan ke dinding bagian luar kapal yang di sebelah kanan itu untuk udara bersih, sedangkan sebelah kiri untuk keluarnya udara yang layak atau tidaknya ventilasi itu digunakan. Nah, baik, kita masuk ke poin pembahasan, di mana di sini ada ventilasi mekanik. Nah, ventilasi mekanik ini sendiri adalah proses sirkulasi udara yang menggunakan perangkat mekanis seperti blower dan upaya untuk membantu atau mengatasi napas spontan pada seseorang atau karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, dan ini saya juga menampilkan gambar yang dimunculkan, dapat kita lihat dalam ruangan mesin ini menggunakan ventilasi mekanik seperti memakai blower, di mana di sini menggunakan 2 buah ventilasi in dan out. Ini untuk keluar dan untuk masuknya. Nah, dan bisa kita lihat pada gambar ini, untuk di sebelah kanan itu untuk masuknya udara segar, dan sebelah kiri untuk keluarnya udara, di mana ada corong masuk dan keluarnya udara berada di dinding kapal di sebelah kanan dan kiri, seperti yang di foto yang saya munculkan ini. Nah, jika kami amati dalam keadaan ruangan mesin kapal ini sepertinya sangat cocok untuk memakai ventilasi mekanik agar lebih menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja. Dan mungkin di sana memang untuk bentuk blowernya itu tidak kelihatan. Nah, tetapi hanya salurannya saja, karena kapal yang kami kunjungi ini sedang melakukan perbaikan. Tetapi setelah kami tanya untuk meyakinkan, kami tanya kepada karyawan, dan karyawannya bilang benar menggunakan ventilasi mekanik seperti blower, tetapi kami dalam proses perbaikan alat kapal, termasuk ventilasi dalam ruangan mesin tersebut. Nah, lanjut kita ke faktor penyebab ventilasi di dalam kamar atau ruangan kapal. Nah, yang pertama, dapat menurunkan suhu udara dalam kompartemen dan menyediakan udara segar terhadap mesin. Yang kedua, mencegah kerusakan pada mesin yang rentang terhadap panas. Yang ketiga, memungkinkan mengeluarkan gas beracun yang berkumpul dalam ruangan mesin kapal tersebut. Ventilasi mekanik dalam ruangan kapal ini yang digunakan itu blower, yaitu risikonya yang pertama bisa menyebabkan kebakaran jika ventilasi tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, peledakan. Yang ketiga, terjadinya kombinasi udara. Yang keempat, kelembapan berlebihan. Yang kelima, kebisingan. Yang keenam, bisa menyebabkan kegagalan sistem pada mesin. Yaitu kita masuk yang keempat, yaitu rekomendasi untuk ventilasi jika terjadi permasalahan. Kami sebagai calon ahli ketiga, jika ventilasi dalam ruangan mesin tersebut terjadi permasalahan, maka yang kami lakukan yaitu melakukan penggantian unit dan melakukan perawatan teratur terhadap mesin tersebut. Seperti yang saya lihat di ruangan mesin kapal tersebut, itu ruangannya dipenuhi dengan mesin, hanya tersisa sedikit ruangan untuk berjalan saja. Jika kita lihat dari kondisi ruangan itu lumayan besar, tetapi di sana hanya menggunakan ventilasi 2 saja, dan letaknya di ujung depan. Seharusnya dengan kondisi ruangan tersebut, maka dibutuhkan 4 ventilasi, yang 2 di depan dan 2 di belakang. Maka udara yang masuk dan keluar akan lebih cepat dan bagus, dan alat mesin tersebut bisa lebih aman karena hawa panas tidak terlalu banyak terkumpul dalam ruangan tersebut. Nah, ventilasi dalam mesin ini bisa dikatakan aman jika melakukan perawatan rutin, pemeriksaan berskala, alat digunakan SNI, dan bikin laporan atau data yang akurat.
Nah, dari itulah hasil yang kami dapatkan di lapangan, maka bisa kami dapat tarik kesimpulan bahwa dalam ruangan mesin ini menggunakan ventilasi mekanik seperti blower, di mana di sana memiliki beberapa ventilasi untuk keluar dan masuknya ventilasi. Ventilasi mekanis adalah proses sirkulasi udara yang menggunakan perangkat mekanis seperti blower dan upaya untuk membantu atau menghentikan napas spontan pada seseorang atau karyawan yang bekerja. Bisa kita lihat paparan di atas. Ventilasi ini menggunakan ventilasi mekanik seperti blower, dan ada beberapa faktor penyebab ventilasi di dalam kamar mesin seperti menurunnya suhu udara, pencegahan kerusakan mesin, dan mengeluarkan gas beracun. Dan di sini juga menyebabkan beberapa resiko yang mungkin akan terjadi dalam ruangan mesin kapal tersebut, seperti peledakan, kebisingan, dan kegagalan sistem. Ventilasi dalam mesin ini dapat dikatakan aman jika dilakukan perawatan rutin, pemantauan berkala, dan menggunakan alat SNI. Nah, saran yang saya lakukan itu inilah hasil dari tugas lapangan yang kami kerjakan tentang materi ventilasi di tempat kerja, di ruangan atau kamar mesin kapal. Di sini kami mengharapkan ibu dosen memberikan saran atau kritikan mengenai tugas yang kami buat ini agar lebih sempurna untuk kedepannya lagi. Sekian, terima kasih.